Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 7 semuanya? Semoga kabarmu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Pada kali ini mata pelajaran akidah akhlak kita akan membahas tentang ulangan harian. Kita bahas bersama-sama tentang ulangan harian yang telah kalian kerjakan di minggu yang lalu. Kita langsung saja. Di ulangan harian dibuka semuanya, dibuka halaman 14 sampai halaman 15. Ini kita langsung saja kepada soal yang pertama. Soal yang pertama di halaman 14 ulangan harian LKS Akidah Akhlak. Soal yang pertama itu adalah Pak Usman adalah seorang muslim yang biasa dijuluki sebagai konglomerat, namun ia belum mau melaksanakan ibadah haji karena ia merasa hatinya belum siap karena banyak dosa. Maka yang dilakukan Pak Usman adalah ini. Kata kunci pertama itu adalah Pak Usman adalah seorang muslim. Kata kunci pertama adalah Pak Usman seorang muslim, berarti ia beriman, beragama Islam. Kemudian ia dijuluki oleh konglomerat, berarti Pak Usman itu adalah orang tergolong mampu dalam hal materi, namun ia belum mau melaksanakan ibadah haji. Ini kunci utama adalah melaksanakan ibadah haji, namun ia belum mau melaksanakan ibadah haji karena ia merasa hatinya belum siap karena banyak dosa. Maka yang dilakukan Pak Usman adalah ibadah haji itu merupakan pokok-pokok keislaman. Pokok-pokok keislaman yang pertama itu adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima adalah ibadah haji. Berarti di sini jawabannya nomor 1 itu adalah melanggar pokok keislaman, yaitu jawabannya A. Jangan lupa nanti diisi di link berikut sebelah kiri saya ya. Diisi di link berikut di sebelah kiri saya nanti akan muncul. Itu nanti diisi di situ semuanya. Nanti nilai kalian semuanya nanti akan muncul. Yang kedua, pengertian akidah menurut bahasa adalah itu adalah ikatan. Ikatannya apa? Pastinya adalah ikatan yang hukum. Berarti jawabannya adalah A. Yang ketiga, salah satu pokok akidah Islam adalah salah satu pokok akidah Islam. Pokok akidah Islam itu merupakan rukun iman. Nah, rukun iman itu apa saja? Rukun iman itu yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah iman kepada malaikat, yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat itu adalah iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam itu adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Berarti salah satu pokok akidah Islam itu adalah rukun iman. Berarti A, meyakini reinkarnasi, percaya kepada adanya hari akhir, C, mempercayai Trinitas, D, berbakti kepada orang tua. Berarti yang termasuk rukun iman di sini adalah yang B, yaitu percaya kepada adanya hari kiamat. Hari kiamat itu karena hari kiamat itu adalah hari akhir. Yang keempat, nomor 4. Diperhatikan nomor 4. Pada hakikatnya orang yang telah berakidah berarti telah berjanji. Sedangkan orang yang berjanji berarti orang yang berjanji itu harus ditepati. Berarti jawabannya adalah pertama A, tidak akan menepati janjinya. Berarti tidak. Ini tidak ini. B, berusaha dengan seluruh kemampuan untuk menepati janji yang telah diucapkan. Nah, ini yang bagus. C, melepaskan diri dari sesuatu yang telah dijanjikan. Itu berarti melanggar janji. D, melupakan janji tersebut. Berarti juga melanggar janji. Berarti jawaban yang paling betul itu adalah yang B, berusaha dengan seluruh kemampuan untuk menepati janji yang telah diucapkan. Kita lanjut.
Nomor 5, sebelum kita lanjut nomor 5, jangan lupa diisi di link berikut ya. Di link berikut ada di atas saya. Di atas saya ini diisi. Yang kelima, akidah Islam yang pertama bagi seorang muslim dapat diwujudkan dengan dalam bacaan. Orang yang tadinya tidak beragama Islam kemudian ia masuk Islam, ia harus mengucap apa? Ya betul, mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Jawabannya berarti adalah tuh, jawabannya C, 2 kalimat syahadat. Lanjut, nomor 6. Sikap ihsan ialah menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Namun jika tidak demikian, maka orang yang ihsan itu ada 2, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada manusia. Ihsan kepada Allah itu ia adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Jika ia tidak mampu melihat seakan-akan melihat Allah, maka ia harus merasa seakan-akan dilihat oleh Allah. Jawabannya apa? Nomor 6. A. Sesungguhnya Allah melihat kamu. B. Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa. C. Sesungguhnya Allah mengawasimu. Dan D. Sesungguhnya Allah ada di hati kita. Berarti dari pernyataan saya sebelumnya, jawaban nomor 6 itu adalah A. Sesungguhnya Allah melihat kamu. Karena ketika kita beribadah supaya bisa khusyuk, yang pertama kita harus membayangkan kita melihat Allah. Jika tidak bisa kita membayangkan melihat Allah, maka kita harus membayangkan kita sedang dilihat Allah. Maka nomor 6 jawabannya A. Dan nomor 7, inti kepercayaan dalam Islam atau rukun iman terdiri dari 6 perkara. Nah, ini rukun iman itu ada 6 perkara, ada 6 rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi-nabi atau Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, baru iman kepada qada dan qadar. Berarti jawabannya dari A, B, C, D itu jawabannya adalah yang C. Saya ingatkan kembali sebelum kita lanjut ke nomor 8, jawabanmu tolong diisi di link berikut, di link yang ada di sini. Nah, ini kelihatan ya. Jangan lupa kita berarti sambil buka LKS juga buka HP. LKS-nya pertama diisi dulu, kemudian isimu itu nanti disalin di Google Drive di link berikut ini. Tuh. Lah, ngisinya berdasarkan apa? Ngisinya berdasarkan video yang telah kalian tonton berikut ini, tonton saat ini. Kemudian kita lanjut nomor 8. Diperhatikan baik-baik ya supaya nilaimu dapat 100 semuanya. Kita bahas bersama-sama ini. Nomor 8. Akidah Islam memiliki landasan hukum yang kokoh dan terpercaya. Yang kokoh dan terpercaya. Landasan akidah Islam. Landasan akidah Islam pada waktu 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa landasan hukum akidah Islam itu ada 2. Yang pertama adalah iman Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Jawabannya yang mana anak-anak? Nah, jawabannya yang C. Betul. Nomor 9, akidah yang diyakini seseorang dapat terpengaruh pada akidah yang diyakini seseorang dapat berpengaruh pada akidah Islam yang telah kita yakini itu akan terpengaruh pada A. kekuasaan yang tinggi, B. sikap dan perilaku, C. jumlah kekayaan seseorang, D. kebiasaan hidup.
Orang yang memiliki akidah Islam yang benar dan yang baik dan yang benar, itu pasti ia akan terpengaruh pada sikap dan perilakunya. Orang yang memiliki akidah Islam itu akan terlihat dari sikap dan perilakunya. Berarti jawabannya yang apa? Betul, jawabannya yang B. Diisi ya, sambil lihat video, sambil lihat LKS, diperhatikan supaya dapat 100. Nanti isinya di LKS disalin di HP, diisi di link berikut. Di link berikut ini sebelah kiri saya ada. Lanjut, nomor 10. Akidah Islam membimbing umatnya agar, nah ini, kita beragama Islam dibimbing supaya apa? Betul, supaya mentauhidkan Allah, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Jawabannya apa anak-anak? Ya, C. Jawabannya adalah C. Nomor 11. Agama Islam disebut agama tauhid. Agama tauhid itu agama apa toh? Agama tauhid itu adalah agama yang mengesahkan Allah. Berarti orang yang beragama Islam itu hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Berarti jawabannya apa anak-anak? Di ABC, agama Islam disebut agama tauhid karena A. mendidik manusia untuk senantiasa mengingat Allah, B. mengingkari segala bentuk kemaksiatan, C. mengajarkan keesaan Allah, D. mendidik kepada manusia untuk berbuat baik kepada sama orang. Berarti jawabannya yang betul, yang C. mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. 12. Manusia yang tidak memiliki akidah Islam disebut, nah ini orang yang tidak beragama Islam disebut A. muhsin, B. murtad, C. munafik, D. kafir. Saya bahas satu-satu. Muhsin, muhsin itu orang yang melakukan ihsan. Orang yang ihsan itu disebut sebagai orang yang muhsin. Orang yang berbuat baik itu disebut muhsin. B. murtad. Murtad itu adalah orang yang tadinya beragama Islam kembali, tapi sekarang tidak beragama Islam. Itu orang yang murtad. C. munafik. Munafik itu adalah orang yang berbeda antara perkataan dengan hatinya. Hatinya A, perkataannya B. Perilakunya C, perkataannya B. Itu tidak sama, yaitu orang yang munafik. Orang munafik itu antara ucapan dengan perbuatan itu berbeda. Yang ketiga, yang keempat, D. Yang D itu adalah kafir. Kafir itu dari lahir sampai meninggal ia tidak memiliki akidah Islam. Berarti nomor 12 jawabannya adalah D. Ya, D, kafir. 13. Agama Islam mendidik manusia agar kembali kepada fitrahnya. Berarti fitrah manusia itu adalah meyakini adanya Tuhan dan menyembah hanya kepada Tuhan. Jawabannya apa anak-anak? A. bertuhan hanya kepada Allah. B. memiliki satu kepercayaan. C. beriman secara jelas. D. tidak tersesat jalannya. Jawabannya, fitrah manusia itu adalah bertuhan hanya kepada Allah. Nah, sekarang kok ada orang yang tidak bertuhan kepada Allah, bagaimana Pak? Karena keyakinannya sudah terpengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak baik. Nomor 14, salah satu contoh perilaku syirik dalam kehidupan sehari-hari yaitu syirik. Kalian tahu syirik ya? Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Jawabannya apa? A. menghardik anak yatim. Menghardik itu apa toh? Menghardik itu adalah menyiksa anak yatim. Kemudian B. berkata bohong. C. percaya ramalan dukun. D. berjudi dan mabuk. Nah, syirik itu percaya kepada selain Allah.
Allah. Berarti jawabannya adalah C. C percaya pada ramalan dukun. Lah kok bisa? Karena telah percaya kepada selain Allah. Yang nomor 15, mempercayai benar dua, mengucapkan dengan lisan dan mewujudkan dengan tindakan adalah pengertian titik-titik menurut istilah. Pengertian apa ini? Saya bahas satu persatu. Yang A, sampai di atasnya A, Islam. Islam itu artinya adalah selamat. B, iman. Iman itu menurut istilah itu artinya adalah mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Yang C, sabar. Sabar itu artinya adalah menahan amarah, menahan. Yang D, qanaah. Qanaah itu artinya adalah rela menerima apa adanya. Adanya nasi ya dimakan nasi, adanya sepeda ya naik sepeda. Itu namanya qanaah, rela menerima apa adanya, tidak menginginkan barang orang lain. Jawabannya apa berarti? Ya betul, jawabannya adalah B, iman. 16, meyakini adanya sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib, seperti percaya akan adanya malaikat, jin, setan, termasuk perwujudannya dari pun. Meyakini sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib, meyakini malaikat, meyakini adanya jin, meyakini adanya setan, itu termasuk rukun apa? Rukun apa? Kita bahas satu-satu lagi. Pertama, rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Berarti nomor 16 itu jawabannya adalah A, iqrar, B, iman, C, ramalan, D, Islam. Jawabannya apa? Ya, iman. Jawabannya adalah iman, karena rukun iman yang kedua itu adalah mempercayai adanya malaikat, jin, dan setan. Kita lanjut. Nomor 17, seorang muslim yang melaksanakan sholat dengan khusyuk karena ia yakin bahwa ia sedang diawasi langsung oleh Allah. Nah ini, diawasi langsung oleh Allah merupakan perwujudan dari sikap tadi. Sudah saya jelaskan bahwa orang yang sholatnya khusyuk itu ia harus membayangkan melihat Allah. Jika tidak bisa melihat Allah, maka ia harus membayangkan ia dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Nah ini merupakan perwujudan dari sikap ihsan. Mana ihsan? Nah berarti jawabannya yang A. Nomor 18, manusia yang tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah pencipta alam semesta disebut tunduk dan patuh dan berserah diri kepada Allah pencipta alam semesta disebut orang yang beriman. Orang beriman itu pasti tunduk dan patuh kepada Allah. Nomor 19, hikmah dari seorang muslim yang mempelajari akidah Islam. Hikmah seorang muslim yang mempelajari akidah Islam antara lain sebagai berikut ini. A. 1. Mempunyai akidah yang benar dan lurus. 2. Sulit dipengaruhi kepercayaan lain. 3. Mendapatkan ketentraman hidup. 4. Berbakti kepada orang tua. 5. Mempunyai karakter istiqomah. Karakter istiqomah itu yang seperti apa, Pak? Karakter istiqomah itu adalah karakter yang tidak berubah-ubah. Yang tidak berubah-ubah, misalkan hari ini baik, seterusnya sampai meninggal itu akan tetap baik. Itu disebut karakter yang istiqomah. Nah, karakter yang tidak istiqomah itu yang seperti apa? Yang seperti hari ini baik, besok tidak baik, besok tidak baik, besoknya lagi jadi baik. Yang sering berubah-ubah itu namanya tidak istiqomah. Dari pernyataan di atas, yang benar adalah
hikmah dari seorang muslim yang mempelajari akidah Islam itu adalah yang pertama mempercayai adanya akidah yang benar. Yang kedua, sulit dipengaruhi kepercayaan yang lain. Yang ketiga, mendapat ketentraman hidup. Yang keempat adalah mempunyai karakter istiqomah. Jawabannya yang mana? Yang 1, 2, 5, dan 3. Berarti yang D. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa jawabanmu nanti diisi di link sebelah kiri saya, ada sedikit saya. Diperhatikan, perlu dicatat, nanti hilang. Loh, sudah hilang. Nomor 20, sikap yang selaras dengan nilai-nilai akidah Islam antara lain berikut ini, kecuali yang selaras itu yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Sikap sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam itu apa saja? Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, menghindari segala bentuk perbuatan syirik. Yang ketiga, selalu meningkatkan kadar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ihsan dalam beribadah kepada, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas itu artinya adalah tujuan kita hanya kepada Allah. Jadi ikhlas hanya beribadah kepada Allah. Berarti yang mana? Ya, yang A, meyakini ramalan bintang. Lanjut nomor 21. Rizal adalah siswa madrasah sanawiyah. Ia senantiasa bersikap sopan kepada guru, bersikap baik kepada kawan-kawannya. Ini perbuatan baik. Dan sering membantu pekerjaan ibunya di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Berbuat baik kepada manusia. Perwujudan Rizal berarti berbuat baik kepada manusia. Lanjut, perilaku Rizal merupakan perwujudan dari sifat A, iman kepada Allah, B, iman kepada Rasul, C, ihsan kepada manusia, D, ihsan kepada malaikat. Iman percaya, ihsan itu berbuat baik. Nah, tadi berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada manusia. Berarti ihsan kepada manusia. Jawabannya yang C. 22. Perilaku yang termasuk menyalahi akidah Islam yang lurus adalah menyalahi akidah Islam yang lurus adalah A, melalaikan sholat, B, bertuhan selain Allah, C, memuji diri sendiri, D, suka berdusta kepada teman. Wah, ini jelek semuanya ini. Yang mana kita harus tahu akidah Islam itu mengajarkan kita adalah untuk bertuhan hanya kepada Allah. Berarti jawabannya adalah bertuhan selain Allah. Perilaku yang termasuk menyalahi akidah Islam yang lurus, perilaku yang menyalahi itu adalah bertuhan selain Allah. Nomor 23. Medita, muslimah yang baik. Ia meyakini bahwa hidup di dunia hanya sementara dan akan segera berakhir, serta meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Sikap medita merupakan perwujudan dari iman kepada. Kita lihat pernyataannya. Kita lihat, medita adalah muslimah yang baik. Ia meyakini bahwa hidup di dunia hanya sementaranya. Hidup di dunia berarti hanya sementara dan akan segera berakhir. Berarti iman kepada hari akhir. Jawabannya yang A. 24. Pak Jalal bersabar dan tidak mengeluh pada saat ditimpa musibah. Bersabar, tidak mengeluh saat ditimpa musibah. Musibah itu dari mana? Musibah itu dari Allah. Dan bersyukur ketika diberi nikmat. Nikmat itu dari mana? Dari Allah. Berarti semuanya ketentuan Allah. Berarti Pak Jalal telah beriman kepada ketentuan Allah, ketentuan baik dan ketentuan buruk itu merupakan qada dan qadar. Berarti jawabannya apa anak-anakku? Ya, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut nomor 25. Rianti adalah seorang muslimah yang baik, yang memahami dengan baik pokok-pokok keislaman. Pokok-pokok keislaman ia adalah salah satunya adalah sholat. Namun ia melihat temannya
belum mau melaksanakan sholat. Yang harus dilakukan Yanti adalah A. Mengikuti perilakunya, B. Menasihati dan mendoakannya agar mau mengerjakan sholat, C. Mencapnya sebagai orang kafir, D. Mengabaikannya saja. Kira-kira jika kamu menjadi Rianti, apa yang kamu lakukan? Apakah mengikuti perilaku teman-temanmu yang tidak sholat? Oh, pastinya tidak. Apakah mencap teman-temanmu sebagai orang kafir? Mendarani? Oh, itu yang tidak baik. Yang D. Mengabaikan saja. Wes, pokoknya teman saya itu sholat karpe orang karpe pak urusan ini. Oh, juga tidak boleh seperti itu. Yang baik itu adalah yang B. Menasihati dan mendoakannya agar mau mengerjakan sholat. Itu semuanya anak-anakku dari nomor 1 sampai nomor 25, halaman 14 sampai halaman 16 di LKS Akidah Akhlak kelas 7 sudah kita bahas bersama-sama. Jangan lupa isinya disalin di dalam link berikut ini. Di sebelah kiri saya isinya disalin di situ. Nanti saya akan nilai dan setelah kamu ngisi semuanya di link berikut ini, nanti nilaimu akan keluar semuanya. Baik, demikian pembahasan tentang materi tentang soal ulangan harian halaman 14 sampai 16. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.